Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Masih kenal saya? Ya, kalau belum kenal saya minta izin dibuka. Nah kan, wajah saya tetap sama, ganteng seperti dulu. Menurut saya, jangan dulu Bapak Ibu ini komplain. Baik, pagi hari ini sebelum saya share tentang kebenaran firman Tuhan, saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini bisa beribadah bersama-sama. Ada satu hal yang beberapa waktu yang lalu terus saya renungkan. Satu hal itu berbicara tentang bagaimana caranya supaya rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan menjadi tempat yang memenuhi di mana Tuhan menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita sebagai rumah, sebagai keluarga maupun sebagai tubuh Kristus. Itu yang saya renungkan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, dan saya ketemu satu topik, satu tema yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Temanya adalah be clear, be clean and clear. Saya percaya Bapak Ibu pasti mikir ini iklan sampo ya Pak? Ataupun iklan sabun. Bukan. Saya menemukan kebenaran ini mendasari bagaimana caranya supaya kita menjadi tempat kediaman Tuhan yang layak dan Tuhan betah tinggal di dalamnya. Kita nggak mau Tuhan pergi ke sana kemari. Ya, tapi kita harus mempersiapkan diri. Sama seperti ketika kita mau ketemu seseorang yang kita anggap tinggi kedudukannya, entah raja, entah presiden, pasti kita mempersiapkan diri. Benar Bapak Ibu? Pasti kita akan membersihkan diri kita. Pasti kita akan mandi, pasti kita akan benar-benar memakai pakaian yang layak untuk kita bisa menyambut, bertemu dengan pribadi yang kita tinggikan. Entah itu raja, entah itu presiden, entah itu tokoh, entah itu seseorang yang sangat spesial buat setiap kita. Nah, apalagi ketika kita mau ketemu Tuhan. Apalagi ketika kita mau datang di dalam hadiratnya. Pasti kita perlu mempersiapkan diri. Bahkan kita perlu membersihkan diri kita. Amin. Membersihkan bukan hanya pakaian sebagai casing, sebagai pembalut tubuh kita secara jasmani, tetapi terlebih adalah hal-hal yang ada di dalam hati dan pikiran kita yang harus kita bersihkan. Mau dengar kebenaran ini? Enggak, cuma sedikit yang ngomong. Mau dengar kebenaran ini? Oke, siapkan seatbelt ya. Siapa tahu ada goncangan-goncangan sana sini. Dan Bapak Ibu dengar kebenaran ini dan kita praktekkan sama-sama. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita menghidupi kebenaran ini, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Mengalami kemerdekaan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kebebasan dari hal-hal yang mengikat hidup setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu memerdekakan, menyembuhkan, membebaskan hidup setiap kami. Berbicaralah di tengah-tengah kami dan pakai hamba-Mu dan kami semua untuk berespon benar terhadap kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, be clean and clear, menjadi bersih dan cemerlang. Mengapa kita harus menjadi bersih dan cemerlang atau bercahaya di dalam kehidupan setiap kita? Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 saya akan baca. Kalau di
PowerPoint saya itu dimulai dari ayat yang ke-20. Enggak apa-apa, saya akan mulai dengan ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saya ulangi ayat yang ke-21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Rumah Allah itu ialah kita. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Rumah Allah itu adalah kita. Katakan dengan saudaramu kanan kiri. Rumah Allah itu kita. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yaitu kepala setiap kita sebagai rumah Allah. Yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya mari kita menghadap Allah dengan hati yang bagaimana Bapak Ibu? Tulus, ikhlas. Nah, diawali dengan kalimat tulus ikhlas. Kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan dalam ibadah, baik ibadah di rumah sendiri maupun ibadah secara korporat, kalau tidak disertai dengan hati yang tulus, ikhlas, maka Bapak Ibu tidak mendapatkan pernyataan-pernyataan Allah secara spesifik kepada setiap kita sebagai rumah Allah. Apa sebabnya kita tidak bisa melakukan dengan hati yang tulus, ikhlas? Karena ada banyak kotoran, sampah-sampah yang masih kita simpan di dalam hati dan pikiran kita. Kita gak suka sama saudara kita, anggota keluarga kita. Dan kita tetap masih datang beribadah. Akibatnya ketika kita menyembah, kita tidak melakukannya dengan hati yang tulus, ikhlas. Nyanyinya setengah hati, bahkan seperempat hati. Bahkan hati-hati di dalam menyanyi. Pegangan kursi. Kursi gak perlu dipegang. Dia sudah berdiri sendiri. Ya kan? Karena ada hal-hal yang masih tidak beres di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita langsung menghadap Tuhan. Tanpa ada pemberesan, tanpa ada bersih-bersih. Maka akibatnya kita tidak melakukan dengan hati yang tulus, ikhlas. Ini prinsip. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya dan Bapak Ibu tidak mempersiapkan diri, tidak mandi, belum gosok gigi. Kira-kira gimana saya sebagai tuan rumah? Pasti saya akan menutup diri saya. Bahkan tidak mau dekat dengan Bapak Ibu saudaraku yang datang ke rumah saya tanpa mandi, tanpa gosok gigi, tanpa mengatur diri Bapak Ibu saudaraku datang bertamu ke rumah saya. Saya akan membatasi diri. Bila perlu ngomongnya jauh-jauh. Jangan dekat Pak. Kita datang kepada Allah yang hidup, amin. Kita datang kepada Tuhan, segala Tuhan, amin. Oleh sebab itu jangan main-main. Ketika ada hati dan pikiran kita yang masih menyimpan segala sesuatu yang tidak berkenan, maka itu menjadi kendala
untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Kebangunan rohani terjadi bukan karena musiknya, bukan karena pembicaranya, tetapi karena Allah yang diam di tengah-tengah dan di antara setiap kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 4. Saya baca dari ayat 3 Bapak Ibu. Ayat itu menjelaskan begini. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di dalam tempat kudusnya? Ayat 4 menjelaskan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bicara tentang ikhlas. Kalau nyanyi menyembah Tuhan ikhlas. Buka mulut jangan setengah-setengah. Kalau saudara mau bersorak-sorai, kalau saudara mau bersyukur, bersyukurlah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ini prinsip. Itulah sebabnya mengapa kita harus menjadi bersih dan bercahaya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Itulah sebabnya juga kita harus bersih-bersih setiap hari. Karena ibadah itu bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Jadi yang perlu kita lakukan ketika kita menghadap Tuhan setiap hari, kita harus bersih-bersih, clean and clear. Dari hal-hal yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bereskan dulu urusan hubungan kita dengan sesama, baru kita ketemu Tuhan. Karena lebih sulit ketemu dengan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Iya kan? Coba lihat muka Bapak Ibu Saudaraku. Satu dengan yang lain, lihat. Iya, saya lebih sulit terima kamu. Saya lebih sulit untuk berkomunikasi dengan kamu. Karena ada banyak hal penilaian yang membuat hati dan pikiran kita dipengaruhinya. Sehingga kita sulit menerima satu dengan yang lain. Padahal firman Tuhan mengatakan sama seperti Kristus telah menerima kita tanpa syarat. Harusnya kita juga menerima tanpa syarat. Setiap anggota keluarga kita, setiap saudara satu dengan yang lain di dalam Kristus tanpa syarat. Ini penting Bapak Ibu. Kita sepakat bahwa yang disebut dengan bait Allah, tubuh Kristus dan keluarga Allah itu adalah kita. Amin. Kita sepakat nih. Yang disebut dengan bait Allah, tubuh Kristus dan keluarga Allah itu adalah kita. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya dan rumahnya ialah kita. 2 Korintus 6 ayat 16. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Deal. Bahwa yang disebut dengan bait Allah, tubuh Kristus dan keluarga Allah adalah kita. Amin. Jadi Tuhan tidak tinggal di gedung. Tuhan tidak tinggal di bangunan secara fisik. Tapi Tuhan tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Karena yang disebut bait Allah, tubuh Kristus, keluarga Allah adalah setiap kita. Jadi yang harus dibersihkan, di-upgrade setiap hari agar memiliki rasa respect, respon yang benar dan ekspresi yang benar terhadap Allah dan sesama adalah gedung. Benar? Jadi yang harus kita bersihkan, kita sapu, kita upgrade terus adalah gedung. Tidak. Karena kita sudah sepakat bahwa yang disebut dengan bait Allah, tubuh Kristus dan keluarga Allah adalah kita. Jadi yang harus dibersihkan, di clean and clear adalah saudara dan saya. Setiap hari, bukan setiap minggu Bapak Ibu Saudaraku. Karena ibadah itu diawali dengan kehidupan kita setiap
hari. Jangan pikir hari Minggu aja Pak, saya persiapkan diri. Senin Selasa berantem sama istri, sama tetangga belum selesai. Hari Minggu angkat tangan, haleluya. Oh saudaraku, gak mendapatkan berkat pengurapan yang baru ketika kita gak ngerti konsep tentang kebenaran ini. Jadi yang harus dibersihkan sekali lagi Bapak Ibu adalah hidup kita. Bukan bangunan. Yohanes pasal yang kedua ayat 19 mengatakan rombak bait Allah ini aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Itu bicara saudara dan saya. Tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa saja Bapak Ibu Saudaraku? Dibersihkan dari tingkah laku. Tingkah laku penyamun. Tingkah laku perampok. Tingkah laku pemberontak. Kenapa demikian? Yang sering kali mencuri, yang sering kali membunuh dan membinasakan adalah penyamun, pemberontak, perampok. Iya kan? Mencuri sukacita, mencuri kebahagiaan, mencuri damai sejahtera. Itu adalah kelakuan perampok, penyamun, pencuri. Siapakah itu? Kembali lagi, jangan-jangan itu saudara dan saya. Iya kan? Membuat orang gak damai, membuat orang gak sukacita. Membuat orang kehilangan kebahagiaan. Ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita. Ketika dia masuk ke bait Allah, yang dilakukan apa? Dia bersih-bersih bait Allah. Ketika dia melihat pedagang merpati penukar uang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia bilang baik-baik ya jualan di sini ya. Jangan lupa nanti kalau ibadah kasih persembahan ya. Oke. Ya untungnya berapa tuker-tukeran uang. Untung berapa? Jangan lupa ya kasih perpuluhan ya. Bukan saudaraku. Yesus datang ke bait Allah. Dia membersihkan semua penukar-penukar uang. Dan pedagang-pedagang penjual merpati. Semua dijungkir balikkan. Karena mereka telah memfungsikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Jadi kalau hidup kita datang kepada Tuhan hanya cuman cari berkat, cari keuntungan. Jangan-jangan sikap kita sebagai apa? Penyamun. Saudara sendiri yang ngomong. Kita baca Yeremia pasal yang ke-7. Ayat yang ke-3 sampai dengan 11. Saya akan bacakan satu poin aja. Dari ayat yang ke-3. Yeremia 7 ayat 3. Dia katakan begini. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Wow. Jadi apa yang harus dilakukan? Perbaiki tingkah laku. Nah kalau kita baca di ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Sama seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Saudaraku, ini kebenaran yang harus kita perhatikan bersama-sama. Karena yang disebut dengan bait Allah, tubuh Kristus dan rumah Allah ataupun keluarga Allah adalah setiap kita.
Jadi kita harus bersihkan dari kehidupan, kelakuan penyamun ataupun perampok. Demikian juga dengan kebenaran yang menyatakan bahwa kita adalah mempelai Kristus. Benar? Setiap kita adalah mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus. Kita juga harus dibersihkan setiap hari. Karena kita telah dipertunangkan oleh Kristus. Paulus menyatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 3. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dua hal ini Bapak Ibu penting untuk kita ketahui. Supaya kita benar-benar fokus membersihkan hidup setiap kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga keberadaan Allah, tetap tinggal dan diam di dalam rumahnya dengan betah? Yang pertama, kita harus berpegang kepada perjanjian dan melakukan peraturan dan ketetapannya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 dan 23, ayat ini salah ketik Bapak Ibu, ini bukan di Yeremia, tapi Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yesus yang berinisiatif untuk datang dan diam bersama-sama dengan kita. Ketika kita berpegang kepada ketetapan dan melakukan firman-Nya. Amin. Berarti setiap hari kalau kita kepingin merasakan keberadaan Tuhan setiap hari, itu nyata dalam kehidupan kita, berarti setiap hari kita harus pegang firman. Amin. Kita baca firman, kita renungkan firman dan kita lakukan firman. Karena disitulah Allah menyatakan dirinya diam. Enggak pindah. Namanya diam itu tidak pindah kemana-mana. Mari kita berdoa Bapak Ibu supaya hadirat Tuhan masuk. Hadirat Tuhan sudah ada. Tidak keluar masuk. Persoalannya kalau kita enggak berpegang, enggak melakukan firman-Nya, itu yang menjadi penghalang kita merasakan keberadaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua kita harus bersedia dibersihkan setiap hari. Untuk apa? Menjadi manusia baru. Dibersihkan tiap hari. Diperbarui dari hari ke sehari. Amin. Kata Efesus 4 ayat 17. Saya bacakan satu kalimat saja Bapak Ibu. Karena itu buanglah dan berkatalah benar. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Diawali dengan buang. Buang setiap perkataan dusta. Buang setiap perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tiap hari. Bukan tiap minggu. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan tiap hari kita harus bersih-bersih. Dari apa? Dari perkataan. Perkataan apa? Dusta. Contoh misalnya Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan mengajarkan kita ampuni. Tapi Bapak Ibu enggak mau mengampuni. Itu namanya
dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Praktekin. Harus benar. Setiap hari kita harus bersih-bersih. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 17. Satu kalimat aja saya bacakan Bapak Ibu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, bla bla dan sebagainya. Harus diapain? Dimatikan. Kata buang dan kata matikan adalah kata aktif, kalimat aktif. Harus ada tindakan. Ya kan? Kalau saya disuruh membuang, misalnya membuang handphone ini berarti harus ada tindakan saya memegang handphone. Dan saya harus jelas melakukan langkah yang sesuai dengan kata buang. Kalau Bapak Ibu memerintahkan, Pak buang handphone itu, berarti ini saya buang. Saya harus lempar. Tidak mungkin ketika kita disuruh membuang, cara membuangnya juga tidak sesuai dengan kata buang itu. Pernah ada Bapak Ibu lihat orang membuang sampah itu pelan-pelan? Pernah begini? Membuang sampah itu pasti akan diangkat sampahnya dan dilempar ke tempat tong sampah, dibuang. Tidak diambil pelan-pelan, terus kemudian ditaruh di bak sampah pelan-pelan. Enggak mungkin. Harus ada tindakan. Demikian juga kata matikan, itu harus ada tindakan yang sesuai dengan kata itu. Matikan berarti harus dengan segenap hati matikan. Persoalannya kebiasaan-kebiasaan buruk itu berat. Apalagi kalau sudah mengikat. Benar kan? Susah mau buang Pak. Eman. Sayang kalau dibuang. Yang paling kita suka menyimpan adalah kepahitan. Simpan uang lebih baik Pak. Daripada simpan kepahitan. Karena enggak menguntungkan. Prinsip ini yang harus kita praktekin setiap hari. Bersedia untuk dibersihkan. Yang ketiga Bapak Ibu, perhatikan kita harus bersedia juga diperbaiki, di-upgrade. Ada pembaharuan budi setiap hari melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dibersihkan dari dosa apa saja Pak? Dibersihkan dari dosa-dosa yang mengikat hidup kita. Apa saja? Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 6 sampai 11 jelas. Ada 5 dosa yang harus kita perhatikan dan harus kita buang. Harus kita matikan tiap hari. Menginginkan hal-hal yang jahat. Mencari kesenangan ataupun keuntungan sendiri. Ya, di dalam kehidupan keluarga ini penting Bapak Ibu. Tidak mencari kesenangan dan keuntungan sendiri. Yang penting pokoknya saya untung. Yang lain rugi silahkan. Apalagi di dalam komunitas sel. Penting untuk kita ketahui prinsip ini. Nggak boleh mencari kesenangan sendiri. Tapi yang harus kita lakukan mencari kesenangan bersama-sama untuk membangun. Yang kedua, menjadi penyembah berhala. Memiliki Allah lain yang masih mengikat hidup kita. Allah lain apa saudaraku? Banyak hal. Hobi, kesukaan tentang sesuatu hal, barang ataupun binatang dan sebagainya Bapak Ibu. Dan ada sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang terus menerus mengikat hidup kita. Dan sulit lepas. Itu menjadi berhala bagi hidup setiap kita. Berikutnya Bapak Ibu. Dosa apa lagi? Melakukan percabulan, kenajisan dan perzinahan. Terikat dengan kenajisan. Ini yang harus dilepaskan.
kebiasaan nonton film porno, kebiasaan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang berkaitan dengan percabulan dan kenajisan, harus dilepaskan, harus dibersihkan dari hidup kita sebagai bait Allah, tubuh Kristus maupun keluarga Allah. Yang keempat, dosa apa lagi? Mencobai Tuhan, tidak memaksakan kehendak, ataupun Bapak Ibu kompromi terhadap dosa. Sudah tahu salah, terus dilakukan. Namanya mencobai Tuhan. Yang kelima Bapak Ibu, bersungut-sungut. Tidak bisa bersyukur, tidak bisa ikhlas, tidak bisa menerima kenyataan terhadap hidup yang Tuhan anugerahkan. Sedikit-sedikit bersungut-sungut. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa kok gak sesuai dengan harapan saya? Saya udah berubah Pak, saya udah bertobat. Tapi kok kenyataannya hidup saya begini-begini aja. Nah, di sini gak ada, di Lombok banyak. Sedikit-sedikit bersungut-sungut. Sedikit-sedikit berbantah-bantah. Kelima dosa ini yang harus dibereskan setiap hari. Clean and clear, dibersihkan. Di manakah dan bagaimanakah caranya supaya kelima dosa ini kita beresin, kita bersih-bersih setiap hari. Terakhir Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus praktek ibadah sejati. Amin. Harus. Saudaraku, ibadah sejati itu menyatakan begini. Yang tahu tentang kelemahan, yang tahu tentang hal-hal yang mengikat diri kita kan diri kita. Kalau tidak ada inisiatif dari diri kita yang menyerahkan untuk dibebaskan oleh Tuhan, maka tidak akan pernah terjadi kemerdekaan. Itulah sebabnya mengapa kita melakukan praktek ibadah sejati setiap hari. Dengan apa? Mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita. Ini akan menjadi awal di dalam kita clean and clear. Hidup kita akan menjadi kesaksian. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa disentuh untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat hidup kita. Jangan sampai kebalikannya. Karena hidup kita dipenuhi oleh kelakuan perampok, penyamun, maka setiap orang yang mendekat kepada kita ada rasa khawatir, ada rasa takut, Pak. Jangan dekat sama dia. Karena takut ketularan. Ketularan yang lain-lain Bapak Ibu. Ketularan malasnya, ketularan hobinya suka menyakiti hati orang. Kita sering kali belajar tentang bagaimana kita harus menjaga hati kita. Amin. Menjaga hati kita. Jagailah hatimu lebih daripada segala sesuatu yang patut untuk diwaspadai. Jaga hati, tapi lupa. Kadang-kadang kita enggak menjaga hati orang lain, hati pasangan kita. Kita asik menjaga hati kita, tapi kita lupa menjaga hati pasangan kita, saudara kita, anggota keluarga kita. Sehingga terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hidup kita sebagai bait Allah, tubuh Kristus maupun keluarga Allah. Yang kedua, selain ibadah sejati ini yang harus kita praktekin, tekun, fokus, konsisten. Kita harus hidup dalam komunitas. Yaitu apa Bapak Ibu? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Terjadinya di mana? Di Komsel. Saya punya banyak dosa beberapa waktu yang lalu dan saya harus beresin. Ada banyak dosa, percabulan yang pernah mengikat saya. Ketika saya sadar, saya harus bersih-bersih.
hati dan pikiran saya dari dosa percabulan ini, maka saya harus buang dan matikan. Amin. Ibadah sejati. Ada kecemaran yang pernah saya lakukan. Sehingga saya nggak percaya diri. Karena saya merasa buruk. Saya merasa terhina. Saya merasa nggak berarti. Dan ketika saya tahu ini mengikat, menghalangi hidup saya harus buang. Dan saya harus matikan. Ada banyak hawa nafsu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang saya ketahui itu menjadi penghalang hidup saya. Saya sering memaksakan kehendak. Saya sering kali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan keluarga saya. Hawa nafsu yang membuat saya tidak bisa intim dengan Tuhan. Saya harus buang dan saya harus matikan. Ada penyembahan berhala. Ada kesukaan dan kesenangan yang lebih daripada saya menyembah, memuliakan Tuhan. Apa saudaraku? Handphone. Di sini tidak ada. Handphone jadi berhala. Bangun pagi bukan ketemu Tuhan, tapi ketemu handphone. Tolong handphonenya disiapkan. Kalau saudara terikat dengan, ya ini zaman sekarang kan handphone. Saya harus buang, saya harus matikan dalam nama Yesus. Ada banyak hal-hal yang lain Bapak Ibu. Kalau satu persatu saya ungkapkan, enggak ada habisnya. Karena rupanya melalui setiap anggota-anggota tubuh kita, kita terikat dengan dosa-dosa masing-masing anggota tubuh kita. Dosa mulut kita dengan tangan kita berbeda. Dosa mata kita dengan telinga kita berbeda. Dan ketika saya mengetahui semuanya, maka saya langsung buang dan matikan. Ketika saya sudah buang dan matikan Bapak Ibu Saudaraku, semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Perilaku-perilaku penyamun, perampok yang suka menyakiti anggota keluarga saya, saudara saya seiman. Saya perlu ditolong. Adakah yang bisa membantu saya untuk membersihkan segala hal yang saya sudah buang dan yang sudah saya matikan? Adakah di antara saudara yang mau menolong saya? Halo? Oke. Ya. Terima kasih Yonas, Riri. Ya. Minta tolong ya. Tolong ya Ci. Ya. Yang ini Ci. Saya sering egois ini, tolong disapu Ci ya. Ini. Oke. Tunggu dulu Ci sini. Inilah anggota keluarga saya. Inilah anggota komunitas saya yang menolong saya ketika saya mengalami tekanan. Ketika saya terikat dengan kebiasaan buruk. Dan saya putuskan saya mau mengaku di antara mereka. Dan saya minta mereka mendoakan. Dan ketika saya lakukan praktek ini. Maka saya sembuh. Saya bebas. Saya merdeka. Dan ketika saya bersama-sama beribadah. Menghadap kepada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Kebangunan rohani terjadi. Terobosan rohani terjadi. Kuasa, kasih dan kebenaran Kristus dinyatakan melalui kami bersama-sama. Saya nggak bisa hidup sendiri. Saya nggak tahu apa banyak kelemahan yang saya alami yang mengikat hidup saya. Saya perlu mereka.
Saya perlu komunitas keluarga ini. Inilah yang menjelaskan bahwa kita adalah bait Allah, tubuh Kristus, keluarga Allah, di mana di dalamnya ada kasih, kuasa, dan kebenaran. Terima kasih yuk. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang harus kita praktekin. Mau bersih-bersih, clean and clear? Ya, jangan sendirian. Ya, belum tentu Bapak Ibu punya sapu dan sekop. Ya, dan belum tentu Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri. Butuh saudaramu satu dengan yang lain. Yang terakhir, selain kita mengaku dosa dan saling mendoakan di dalam komunitas, yang terakhir adalah kita hidup di dalam terang, terbuka di antara anggota keluarga. Amin, terbuka satu dengan yang lain, jangan ditutupin. Kalau saya baca di dalam Yosua pasal yang ke-7 Bapak Ibu, ayat yang pertama itu menjelaskan tentang kebenaran yang luar biasa. Jangan ada hal yang kita sembunyikan di antara saudara kita satu dengan yang lain. Amin. Harus terbuka supaya darah Kristus mengalir. Ketika darah Kristus mengalir, akan terjadi kesembuhan. Akan terjadi kesembuhan baik jasmani maupun rohani kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Selidiki hatiku, lihat hati. Terima kasih Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Oh, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mungkin ada di dalam hati dan pikiran kita hal-hal yang masih tersembunyi Bapak Ibu Saudaraku di antara setiap kita. Kepahitan, kekecewaan, kenajisan, percabulan, dan bahkan banyak hal lain yang terus menerus mengikat kita, menghalang-halangi kehidupan roh kita, sehingga kita tidak bisa beribadah dengan hati yang tulus ikhlas. Hati kita terkendala untuk merasakan hadirat Tuhan. Hati kita terkendala untuk menikmati lawatan Tuhan. Hidup kita terkendala untuk mengalami terobosan demi terobosan yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Karena ada banyak hal yang harus kita bersihkan sekarang. Ada banyak hal yang harus kita bereskan sekarang. Kalau hatimu penuh dengan kekecewaan, luka, kalau hatimu masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pagi hari ini, mari saya mengajak bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku,
kita untuk menyatakan confess bersama-sama. Apa saja yang ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu yang mengikat. Dan itu menjadi beban. Sehingga Bapak Ibu tidak menikmati lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Bolehkah kita mengangkat tangan kita bersama-sama? Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tegak. Oh, setia. Oh, telah kulihat. Terima kasih Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.